kita memuji nama Tuhan. Iya, kakak senang sekali ya. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Februari 2022 adalah pertemuan kita pertama di tahun 2022. Yeay, kakak mengucapkan selamat tahun baru. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yuk semangat semua ya. Semangat semua ya adik-adik. Kita menyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini saat ini juga untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga berakhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam jalannya ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak kita lagu Kasih? K-A-S-I ya, kita mengingatkan bahwa kasih Yesus tidak pernah berkesudahan pada kita. Amin. Yuk kita menyanyi lagu Kasih. Ikuti gayanya ya. Ikutin Kak Susi. Kasih, 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 kasih. Yes, sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo gayanya nggak lupa kan? Yo.
Halo adik-adik, nah sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya, kita cari di Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai 22. Siapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab sama-sama dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Namun sebelum itu, yuk kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, penuhi hati kami, ini doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dengan kop riwayat Nuh yang kita baca sama-sama ya. Adik-adik bisa baca dari rumahnya masing-masing. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat tahun baru ya. Kita baru masuk di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita akan bercerita ya untuk adik-adik ya. Siap ya adik-adik ya. Duduk yang manis, dengarkan cerita kakak ya. Hari ini kita bercerita tentang seorang Nabi Nuh. Nah, judulnya adalah Allah menyelamatkan umatnya. Nah, jadi adik-adik ya, sebelum kakak melanjut cerita ini, dan kakak-kakak yang kelas besar, kelas tengah kan sudah pernah mendengar dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Semua lengkap ya, langit bumi dan isinya. Terus ada Adam dan Hawa, terus lagi ada keturunan Adam dan Hawa, Kain dan Habel, di mana Kain sudah membunuh adiknya sendiri. Nah, itu mulailah manusia ini jatuh ke dalam dosa. Itu sejak pertama kali Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sekarang keturunan Adam dan Hawa ini banyak sekali ya adik-adik ya, banyak sekali. Tetapi mereka ini tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan jadi menyesal membuat
menciptakan alam ini, menciptakan manusia dan isinya ini, sehingga Tuhan sedih sekali ya melihat keadaan manusia yang cenderung untuk berbuat jahat, sehingga Tuhan murka. Nah, Tuhan ingin menghancurkan apa yang telah diciptakan, manusia dan segala isinya, dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tuhan mau binasakan semua ya. Nah, itulah di sini kakak akan bercerita ya adik-adik ya. Nah, ceritanya bahwa ini di sini ada sebuah keluarga. Ngerti ya adik-adik? Keluarga itu apa ya? Nah, bisa menjawab adik-adik. Keluarga itu adalah yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, om dan tante. Itu semua namanya keluarga. Di dalam keluarga ini mereka semua menyayangi satu sama yang lainnya, saling menolong satu sama yang lainnya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kala di suatu tempat itu ada sebuah keluarga yang bahagia, yaitu keluarga Nuh. Nah, adik-adik tahu nggak berapa orang anggota keluarganya? Ada yang tahu ya adik-adik? Nah, seperti yang dinyanyikan oleh adik-adik tadi, ada 8 orang ya satu keluarga Nuh itu. Ada Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jadi semuanya 8 orang. Nah, keluarga ini menurut pemandangan Allah, mereka ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti yang lainnya pada zaman itu yang cenderung berbuat jahat. Sehingga Tuhan merasa sayang keluarga ini. Dan keluarga ini adalah seorang nabi, yaitu bernama Nabi Nuh. Nah, jadi disinilah Tuhan ingin memberikan kasih karunia kepada keluarga Nuh ini. Dia ingin menyelamatkan. Nah, di sini kasih karunia kepada keluarga Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 22 ini. Nah, jadi inilah kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, keluarga yang benar dan baik ini pada suatu saatnya Tuhan berbicara kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, kamu buat perahu yang besar. Nah, ini adik-adik, ini ada perahunya. Siapa dulu yang pernah membuat perahu ini? Perahu ini dalam bahasa Alkitabnya namanya bahtera, karena perahunya besar sekali ya. Ukurannya besar, panjang, lebar dan tinggi. Nah, ada tingkat-tingkatnya, ada atapnya. Pokoknya di situ nyaman, bisa tinggal semua makhluk yang ada sepasang-sepasang. Nah, seperti diperintahkan Tuhan, mereka mendatangi Nuh sepasang-sepasang karena Tuhan akan menurunkan hujan yang sangat lebat sekali selama 40 hari 40 malam, di mana pada saatnya perahu ini sudah selesai dan sudah hujan tadi, sudah 40 hari 40 malam, perahu ini mulai naik. Nah, sebelum perahu ini naik, nah ini ada sepasang binatang semua mendapatkan Nuh. Demikian juga terakhir binatang ini sudah masuk semua, baru keluarga Nuh masuk. Nah, tiba saatnya bahtera ini ditutup. Nah, sehingga itu perahu ini naik karena hujan yang sangat lebat itu tadi. Nah, terapung-apunglah bahtera ini selama berapa saat lamanya. Setelah hujan deras, semua makhluk yang ada di dalam bahtera semua binasa, mati semua. Tinggal keluarga Nuh dan istrinya dan semua binatang yang sepasang-sepasang yang sudah memasuki bahtera ini. Mereka inilah yang selamat dari air bah ini. Nah, pada saatnya air bah ini sudah surut. Nah, perahu ini sudah bisa tandas di atas sebuah gunung dan
air benar-benar surut sehingga mereka bisa turun dari bahtera Nuh ini. Semuanya selamat, termasuk binatang-binatang semua selamat. Tidak ada yang tidak selamat yang masuk dalam bahtera, kecuali yang orang-orang yang jahat yang sudah binasa tadi. Semuanya musnah oleh Tuhan. Nah, ada perjanjian yang dibuat Tuhan sesudah air bah ini, yaitu ada pelangi. Nah, pelangi ini tandanya Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Itu tanda yang busur yang timbul di awan itu. Kalau hari setelah hujan ada pelangi. Itulah janji Tuhan. Dia karena kasih, dia akan berjanji tidak akan menghukumi, tetapi dia akan menyelamatkan orang yang baik seperti Nuh dan keluarganya, ya adik-adik. Nah, inilah sebuah cerita tentang Nuh ini ya, adik-adik ya. Jadi di sini ada pesan yang mau disampaikan oleh kakak kepada kita semua ya, adik-adik. Nah, ada pesan melalui cerita Nabi Nuh ini untuk adik-adik semua. Oh iya, kakak lupa ya, ada hafalannya ya adik-adik ya. Oh, ini ada hafalannya di sini ya. Hafalannya itu terdapat di dalam apa ini ya? Yunus pasal 2 ayat 9b. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, Yunus pasal 2 ayat 9b itu hafalannya. Jadi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan ya. Menyelamatkan Nabi Nuh, menyelamatkan kita semua, hanya Tuhan saja ya. Yunus pasal 2 ayat 9b itu tadi bunyinya, keselamatan adalah dari Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sekarang pesan kakak ya, adik-adik yang terkasih, hari ini kita telah belajar bersama bahwa Tuhan Allah mengasihi manusia ya. Di saat manusia telah berbuat jahat, maka Tuhan akan memberikan penghukuman. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang maha adil dan penuh kasih. Ketika Tuhan menemukan orang yang baik, saleh dan penuh kasih, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Mari kita semua menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan orang tua kita. Ya adik-adik. Nah, terima kasih. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa untuk firman ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mau taat dan setia kepadamu, serta ingin selalu mendengarkan firman-Mu dan sudah mendengarkan cerita yang disampaikan. Sertai kami Tuhan dan pimpinlah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami dapat menyampaikan cerita ini kepada orang lain juga dan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab, mendengarkan cerita tentang Nuh yang mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Meskipun kita sering melakukan kesalahan, meminta ampunlah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang penuh kasih akan selalu memberikan pengampunan karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan kakak juga mengingatkan adik-adik untuk mengingat ayat hafalan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Rimpung. Nah, yang berjudul keselamatan adalah dari Tuhan.
yang terambil dari Yunus pasal 2 ayat 9b. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Seindah Siang di Sinar Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kita berdoa untuk doa persembahan kita dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tidak hentinya mulut kami mengucapkan syukur, karena Tuhan tidak membiarkan kami untuk dihukum, tetapi mau menolong kami yang menyelamatkan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kakak kembali ingatkan kita agar minggu depan tetap sekolah minggu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya, dan tetap semangat. Yuk kita menyanyi lagu Ada Satu Sobatku.